mata kuliah tafsir kontemporer dengan dosen pengampu Dr. lalu Muhammad Samyuddin MPD. Nah, teman-teman, bayangkan jika Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca tidak hanya seperti itu, tetapi kita dalami dengan ilmu ilmiah. Seperti seorang ilmuwan yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu hermeneutika Muhammad Syahrul tentang teori limit. Oke, insya Allah pada kesempatan ini saya tidak hanya menjelaskan sendiri, saya ditemani teman saya, ada Kak Salsabila Khalila, dan saya sendiri Kak Nur Afda Febrianti. Baik teman-teman, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Sepertinya teman-teman ini udah penasaran nih. Iya. Muhammad Syahrul ini siapa sih? Akan dijelaskan dan dipaparkan secara rinci oleh Kak Salsabila Khalila. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu biografi Muhammad Syahrul. Ya, beliau contohnya seperti ada di foto ini ya, teman-teman. Fotonya. Muhammad Syahrul Ibn Daif dilahirkan di Damaskus, Syria pada 11 April 1938. Ayahnya bernama Daif Ibn Daif Syahrul dan ibunya bernama Siddiqah binti Solih Firyun. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Azizah dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Thorik, Al-Laisi, Basul, Masun, dan Rima. Muhammad Syahrul memulai pendidikannya di sekolah dasar, menengah pertama atau sanawiyah, dan menengah atas di Damaskus. Setelah lulus dari sekolah Abdurrahman Al-Kawakib pada tahun 1957, beliau pergi ke Uni Soviet untuk belajar teknik sipil di Moskow. Ia berhasil meraih gelar magister pada tahun 1969 dan gelar doktor pada tahun 1972 dalam bidang mekanika tanah dan fondasi di Universitas Nasional Irlandia. Jadi beliau ini sebenarnya adalah seorang ilmiah yang lebih ke biografi seperti itu. Tapi dengan keilmuan yang beliau miliki ilmiah tidak melupakan Al-Quranan. Boleh dilanjut? Ya, selanjutnya hermeneutika Muhammad Syahrul tentang teori limit atau nazariyat al-hudud, al-hadad, al-adna, dan al-had al-aqla. Teori limit atau batas adalah pendekatan untuk hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial dan sejarah masyarakat modern agar ajaran Al-Quran tetap berhubungan dan sesuai dengan situasi saat ini selama tetap berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi teori limit ini yaitu teori batasan. Jadi batasan yang ada dalam Al-Quran. Jadi teori ini tuh terbagi dua sebenarnya. Teorinya yaitu teori ada teori batas sama teori maksimal. Teori batas itu al-had, al-adna, teori maksimal al-had, al-aqla. Jadi membatasi. Jadi beliau ini kan nggak mungkin kan yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya sama sesuai. Jadi beliau itu menyesuaikan dengan yang ada di dalam Al-Quran gitu. Selanjutnya. Oke, ya baik teman-teman, tadi udah sedikit di-spill ya sama Kak Ila apa aja itu pembagiannya. Di sini ada dua. Ada yang pertama ada teori batas maksimal atau al-had al-adna, yaitu merupakan konsep yang diterapkan pada pemahaman terhadap ayat tertentu. Batas minimalnya, batas minimal yang tadi al-hudud ini, al-hudud itu kayak sanksi-sanksi gitu teman-teman. Nah kemudian yang kedua ada teori batas maksimal atau al-had al-a'la. Misalnya dalam hal pemotongan tangan untuk pencuri
disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Ya, jadi kalau teori batas maksimal ini adalah batas maksimal hukuman tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, next kita langsung ke contohnya. Kita bahas yang ayat An-Nisa ayat 22 sama 23 teman-teman ya. Karena ini waktu juga. Jadi perlu dibacakan nggak? Perlu. Ya, kita bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Kemudian An-Nisa ayat 23-nya hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh wa ummahatul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum minan nisai allati dakhaltum bihi. Cukup sampai sini aja teman-teman. Jadi di ayat di surat An-Nisa ayat 22 sampai 23 ini menjelaskan tentang larangan ada beberapa perempuan yang tidak boleh dinikahi, seperti ummahatukum, ibu kamu, kayak gitu. Kemudian ada ibu mertua. Nah, kemudian apa sih yang belum ke penjelasan. Nah, jadi di sini ada batas minimal sama maksimal. Batas minimalnya itu, jadi di sini minimal, kan ini tentang larangan pernikahan ya. Minimal tidak ada satupun yang kalian nikahi perempuan yang disebutkan di atas. Dan batas maksimalnya yaitu tidak boleh menikahi semua yang sudah disebutkan di atas ini. Kemudian selain yang disebutkan di atas berarti boleh dinikahi, seperti sepupu, seperti itu tuh. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke Intan. Nah, di sini juga bisa kalian lihat. Jadi yang tadi itu pengharaman tersebut tidak boleh mengurangi hukuman tersebut. Yang mana yang hukuman tersebut? Jadi kalau misalkan kayak tadi sepupu kan tidak disebutkan. Nah, itu berarti dibolehkan selama tidak keluar dari syariat. Seperti itu teman-teman. Bisa nanti teman-teman baca. Sebagai contoh, meskipun perkawinan antara paman atau anak ini pada dasarnya halal, namun beberapa pertimbangan seperti yang disarankan oleh bidang kedokteran yang menunjukkan risiko buruknya keturunan akibat pernikahan dekat ini. Tetapi bukan berarti ini tidak boleh, boleh dengan sepupu itu boleh, tapi ada batas minimal sama maksimal tadi. Kemudian ada aplikasi teori batas limit atau Nazhariyah al-Hudud terhadap Quran surat Al-Maidah ayat 38. Di sini Syahrul berpendapat bahwa penting untuk memahami Islam sebagai sebuah kerajaan. Seperti itu teman-teman, paham nggak? Ya, jadi Syahrul ini mengemukakan bahwa dalam hukum Allah itu ada dua, ada yang hukum apa tuh namanya, hukum Allah apa tuh yang hukuman bahasanya sanksi ya kalau bahasa sekarang, punishmentnya gitu. Jadi ada yang minimal, ada paling atas itu maksimal. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Karena Muhammad Syahrul ini teman-teman, dia mengemukakan bahwa Al-Quran itu ada tiga, ada Alkitab, Al-Quran, sama apa coba yang ketiga? Ada yang tahu? Apa? Ummul Kitab. Ya, jadi yang pertama ini Alkitab. Di Muhammad Syahrul ini mengungkapkan bahwa Alkitab itu adalah yang mencangkup dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, kemudian yang Al-Quran ini adalah terdiri dari ayat mutasyabih yang berdimensi nubuah, yang sifatnya tidak bisa dirubah tetap gitu. Nah, yang ketiga ini Ummul Kitab. Sebentar teman-teman. Ya, Ummul Kitab yaitu yang terdiri atas ayat muhkamah yang bersifat elastis, jadi bisa berubah seperti itu. Lanjut. Ya, mungkin tadi pembahasannya dari pembahasan materi kita. Mungkin cukup sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman.
masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.